kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation HUHA dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan saya ambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Saya ulangi, Matius pasal yang ke-7 ayat 24 berkata, "Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Haleluya. Nah, saudaraku, dari firman Tuhan yang baru saja tadi kita baca, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengidentifikasi dua orang yang sama-sama mendengar firman Tuhan, namun memiliki respon yang berbeda. Orang yang pertama digambarkan sebagai orang yang bijaksana. Orang ini digambarkan sebagai orang yang sedang membangun rumah. Dia memperhitungkan segala sesuatu, dia memilih material yang baik, dia melakukan planning-planning yang bagus, lalu kemudian dia membangun dengan sangat teliti. Bukan hanya itu saudaraku, ia juga membangun di atas dasar yang kokoh, di atas dasar yang kuat, yaitu di atas batu. Nah saudara-saudara, karena rumah itu dibangun di atas dasar yang kokoh, maka ketika terjadi mara bahaya, bencana turun, hujan, badai, banjir, atau apapun, maka dia tidak mudah dirobohkan. Mengapa? Karena dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu di atas batu. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sana tadi dikatakan bahwa orang bijaksana adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan lalu kemudian melakukannya. Disebut sebagai bijaksana. Ia adalah tipe orang yang tidak mudah goyah. Ia adalah tipe orang yang tidak mudah goncang hanya karena badai kehidupan. Mengapa? Karena dia berdiri kokoh di atas dasar yang kokoh pula. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka orang-orang seperti ini dia akan menjadi orang yang tahan uji, orang yang tahan mental dalam menghadapi berbagai pergumulan. Tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah lari dari tanggung jawab. Dan tentu saja pada akhirnya dia adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah saudara, bila kita rindu menjadi seperti orang yang bijaksana ini, tidak ada hal yang lain yang dapat kita lakukan kecuali melakukan firman Allah. Banyak orang hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Tetapi kalau kita mau hidup kita diberkati, mau hidup kita kokoh, mau hidup kita kuat, saudara-saudara, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Karena dengan begitu kita sedang membangun hidup yang kuat, hidup yang tangguh di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang selalu menang di dalam Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan mengidentifikasi orang yang bodoh. Orang yang bodoh ini adalah orang yang mendengarkan firman Allah. Mungkin juga dia tahu firman, mungkin dia adalah orang yang belajar firman, tetapi dia tidak melakukan. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang seperti ini, saudaraku. Orang seperti ini bukanlah orang yang tidak mengerti firman. Orang seperti ini bisa jadi adalah orang yang mungkin sudah mendengar khotbah berkali-kali. Ya, satu hari dia bisa mendengarkan khotbah dari pendeta A, B, C, D. Bahkan mungkin juga dia bisa membuka YouTube-nya A, B, C, D. Ya, ada begitu banyak firman yang dia dengar. Dan dia merasa cukup puas mendengar firman Tuhan yang bagus. Dia berkata, wow, khotbah pendeta A itu bagus, saya diberkati. Pendeta B itu bagus, saya diberkati. Tapi cuma sampai di situ, saudara-saudara. Mengapa? Karena firman itu tidak pernah dilakukan. Satu khotbah saja belum juga dilakukan, dia sudah mendengarkan khotbah yang lain. Dan itu akan numpuk menjadi sebuah pengetahuan. Dan pada akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akan jauh lebih baik bila kita mendengarkan firman, lalu merenungkan, dan dengan setia melakukannya. Tak perlu banyak-banyak. Sekalipun sedikit, asal kita melakukannya, itu berarti kita sudah hidup di dalam kebenaran Allah. Belajar sedikit demi sedikit melakukan firman Tuhan daripada mendengar banyak firman tetapi tidak dilakukan sama sekali. Saudaraku, ada begitu banyak orang-orang seperti ini. Begitu hebat bersaksi tentang firman, begitu hebat menceritakan tentang, wah saya tahu firman Tuhan ini, itu dan sebagainya. Bahkan mungkin bersaksi ke sana kemari bahwa Tuhan luar biasa, Tuhan hebat dan lain sebagainya.
Tetapi saat menghadapi masalah, kabur. Saat menghadapi situasi sulit, sembunyi. Saudara-saudara, saya kira Tuhan tidak butuh orang-orang seperti ini. Tuhan rindu anak-anaknya adalah anak-anak Tuhan yang bukan saja mendengar, tetapi juga melakukan firman-Nya. Dan itu jauh lebih menyenangkan hati Tuhan ketimbang kita selalu mendengar, tetapi tidak melakukan apa-apa. Hari ini kita belajar sesuatu, saudara-saudara. Di akhir zaman ini Allah rindu anak-anak Tuhan hidup dalam kebenarannya, yaitu apa? Mempraktekkan firman Tuhan. Terlalu banyak kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari, tetapi terlalu sedikit orang-orang yang mempraktekannya. Mari kita menjadi yang sedikit itu, dan biarlah hidup kita senantiasa berkenan di hadapan Allah. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan menjadikan kita anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Hari ini kami belajar tentang apa itu orang yang bijaksana, yaitu mereka yang mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman itu dalam kehidupan sehari lepas sehari. Tuhan, tolong, kami seringkali gagal melakukan firman-Mu, namun kami tidak mau menyerah karena kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus, bantu kami untuk kami belajar mempraktikkan firman-Mu, dan biarlah kami tidak berhenti. Sekalipun mungkin kami gagal, kami akan bangkit lagi dan bangkit lagi. Terima kasih Tuhan, jadikan kami orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, Kali ini amin. dapat memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh